Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah kesaktian abdi dalem Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Sultan Agung pernah menyerang VOC di Batavia 2 kali, pada tahun 1628 dan 1629. Seperti kisah-kisah raja termasyhur di Nusantara lainnya, Sultan Agung juga mempunyai kisah mistis yang menarik. Dikisahkan dalam Bebetana Jawi, saat menjadi raja, beliau mempunyai seorang abdi, Jurutaman namanya. Konon abdi dalem ini dulunya adalah manusia, namun akhirnya berubah wujud menjadi siluman dan mempunyai kesaktian yang istimewa. Tempat tinggalnya di tengah hutan belantara di Tunjung Bang, wilayah kerajaan Mataram. Jurutaman itu dulu adalah abdi dalem Kanjeng Panembahan Senopati, kakek Sultan Agung. Dikisahkan Panembahan Senopati saat itu mendapat telur lungsung jagat dari Kanjeng Ratu Kidul untuk dimakan karena berkhasiat membuat tubuh kuat dan panjang umur. Namun Panembahan Senopati tidak langsung memakannya, melainkan membawanya pulang. Sesampainya di kediamannya, telur itu diberikan kepada Ki Jurutaman, abdi dalem yang sangat setia yang waktu itu dalam keadaan sakit. Panembahan Senopati menyuruh Ki Jurutaman memakannya agar sembuh dari penyakitnya. Apa yang terjadi? Penyakit yang diderita Ki Jurutaman langsung sembuh. Namun dia berubah menjadi raksasa dan memiliki kesaktian yang hebat dan berumur panjang. Ketika terjadi peperangan di Pajang, Jurutaman berhasil membunuh Sultan Pajang. Itulah sebabnya Kanjeng Panembahan Senopati sangat senang kepadanya. Lalu Ki Jurutaman diwasiatkan untuk membantu cucunya Sultan Agung. Karena kesaktiannya itu, Jurutaman selalu mendapat kepercayaan dari Sultan Agung untuk melaksanakan tugas penting. Suatu ketika, Sultan Agung bermaksud akan pergi ke Banten, kerajaan yang belum ditaklukkannya. Dia ingin melihat dari dekat wilayah bakal medan perangnya ini. Karena itu kepergiannya haruslah diam-diam, tidak diketahui orang. Sultan Agung memanggil Jurutaman dan bermaksud menggunakan kesaktian abdi setianya untuk tugas rahasia itu. Setelah sembah hormat, dengan cekatan Jurutaman mengangkat singgasana lalu membumbungkannya ke angkasa, sementara Sultan Agung masih duduk di atasnya. Dengan masih duduk di atas singgasananya ini, Sultan Agung melesat ke angkasa secepat kilat menuju kerajaan Banten. Sungguh takjub Sultan Agung dengan kesaktian abdi gaibnya ini, karena dalam waktu sekejap saja telah sampai di angkasa kerajaan Banten. Dari atas, Sultan Agung dapat dengan jelas melihat keadaan kerajaan di jauh sebelah barat Mataram ini, tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika itu, di Istana Banten sedang berlangsung pertunjukan wayang kulit dengan meriahnya. "Turunkan aku ke bawah, Ki Jurutaman," perintah Sultan Agung tiba-tiba. "Aku ingin melihat wayang Banten. Apakah sama dengan wayang Mataram?" Begitu titah raja yang agung ini. Kemudian Sultan Agung diturunkan Ki Jurutaman di pendopo istana itu. Sultan Agung masih tetap duduk di singgasananya, sementara Jurutaman dengan wujud gaibnya berjaga demi keselamatan sang raja junjungannya.
mendapati seorang priyayi yang hadir tiba-tiba di tengah pertunjukan wayang. Orang-orang yang ada di pendapa itu terkejut dibuatnya. Mereka heran bagaimana cara datangnya priyayi ini, apalagi kedatangannya disertai bau harum bagai wangi gunung bunga. Dan yang lebih mengherankan lagi, priyayi ini masih duduk di singgasananya dengan segala kebesaran seorang raja. Dengan serta-merta yang hadir menundukkan muka kena pengaruh wibawa dari wajah Sultan Agung yang bersinar bak rembulan. Raja Banten pun datang dengan sikap sangat hormat dan serta-merta menyatakan baktinya, sehingga Sultan Agung menaklukkan kerajaan Banten tanpa peperangan. Karena merasa rajanya akan aman di tempat itu, Jurutaman pergi menemui teman-temannya bangsa siluman di negeri Banten. Sepeninggal Jurutaman, Sultan Agung berpamitan kepada Raja Banten. Segera Sultan Agung turun dari singgasananya dan memanggil Jurutaman. Yang dipanggil tentu saja tidak datang, karena memang sudah tidak ada di tempat itu. Sultan Agung merasa khawatir. Meski sudah memutari pendopo itu, Jurutaman tetap tidak ditemukan. Sesudah menemui teman-temannya, Jurutaman segera kembali ke pendopo. Jurutaman terkejut melihat junjungannya tidak berada di tempatnya lagi, kecuali tinggal singgasananya saja. Dia mengira Sultan Agung telah kembali ke Mataram seorang diri dengan cepat. Segera saja Jurutaman menyusul rajanya ke Mataram dengan menjunjung singgasana itu. Melihat singgasana Sultan Agung tiba-tiba hilang lenyap dalam sekejap mata, Sultan Banten beserta rakyatnya terkesima. Seakan tak habis pikir, Sultan Banten dan rakyatnya merasa heran. Bagaimana seorang raja mampu datang secara tiba-tiba dengan singgasananya dan pulang dengan sekejap pula. Sejak saat itu, Kesultanan Banten menyatakan takluk atas kelebihan dan kesaktian Sultan Agung. Sebelum wafat, Sultan Agung meminta Jurutaman untuk menjaga Gunung Merapi agar kaula keturunan Mataram terhindar dari ancaman gunung berapi tersebut. Demikian kisah kesaktian abdi dalem Sultan Agung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.